Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari yang terambil dari Keluaran 20 ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Bangsa itu berdiri jauh-jauh, sedangkan Musa pergi mendekati awan yang kelam tempat Allah berada. Saudara, setelah orang Israel ketakutan saat mereka melihat kilat, terus mendengar guruh dan sangkakala, maka mereka tidak mau mendekat dan meminta kepada Musa, biarkan Musa saja yang berbicara kepada Allah. Lalu setelah mendengar itu, Musa berbicara kepada mereka dan mengatakan bahwa jangan takut. Ia menjelaskan bahwa Allah datang untuk menguji mereka supaya mereka belajar takut akan Allah dan tidak berbuat dosa. Dan pada akhirnya Musa mendekati Allah, tetapi orang Israel tetap berdiri dari jauh. Saudara, melalui perkataan Musa ini kepada bangsa Israel, kita belajar bahwa perjumpaan dengan Allah itu akan memberikan dampak yang nyata dalam hidup seseorang. Ketika Allah menyatakan dirinya di Gunung Sinai, bangsa Israel merasa takut dan menjauh. Namun, Musa berkata bahwa penampakan yang menakutkan itu bukan untuk membuat mereka menjauh dari Allah, melainkan agar mereka belajar menghormati Allah. Melalui perkataan Musa kepada bangsa Israel, kita belajar bahwa perjumpaan dengan Allah akan memberikan dampak yang nyata dalam hidup seseorang. Dan ketika Allah menyatakan dirinya di Gunung Sinai, bangsa Israel merasa takut dan menjauh. Namun Musa berkata bahwa penampakan yang menakutkan itu bukan untuk membuat mereka menjauh dari Allah, melainkan agar mereka belajar menghormati Allah. Melalui renungan ayat bacaan kita hari ini, kita melihat ada langkah yang dapat kita pelajari, yaitu langkah yang pertama adalah kesadaran moral yang muncul dari perjumpaan dengan Allah. Hati manusia menjadi lebih peka terhadap apa yang benar dan apa yang salah, dan kepekaan ini bukan berasal dari peraturan saja, tetapi juga dari pengalaman dan kesadaran akan kehadiran Allah yang kudus. Lalu langkah kedua adalah tumbuhnya rasa takut akan Allah. Takut akan Allah berarti mengakui kebesaran dan kekudusannya, serta menyadari betapa kecilnya kita di hadapannya. Dan langkah terakhir adalah perubahan hidup. Rasa hormat kepada Allah mendorong kita untuk hidup lebih taat. Kita mulai menjauhi dosa, bukan karena terpaksa, tetapi karena kita ingin menyenangkan Allah. Dengan demikian, takut akan Allah adalah sikap hati yang menuntun kepada ketaatan sejati. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat perjumpaan sejati akan menumbuhkan kepekaan terhadap dosa dan kerinduan akan kekudusan. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita dibawa kepada rasa takut yang kudus. Dan dari situlah hidup kita ditransformasi, kita menjadi pribadi yang taat, hormat, dan dipenuhi oleh kasih akan kebenaran. Saudara, kita pun bisa mengalami hal yang sama hari ini. Saat kita membaca firman dan berdoa, kita sedang berjumpa dengan Allah. Itu akan membentuk hati kita lebih peka kepada kehendak-Nya. Ketika kita makin mengenal Allah, kita belajar takut akan Dia dengan benar. Dan dari situ, hidup kita perlahan akan berubah menjadi lebih sesuai dengan kehendak Allah. Maka, mari mendekat kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, agar perjumpaan itu mengubahkan kehidupan kita selamanya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita mendekat kepada Tuhan dengan hati yang terbuka? Marilah kita mendekat kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, sehingga kita dapat mengalami transformasi.
Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah melalui renungan pada pagi hari ini setiap kami kembali diingatkan, setiap kami kembali diteguhkan kembali iman kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan apa yang kami dapatkan melalui renungan pada pagi hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga melalui hal itu nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan aktivitas kami, semua hal yang kami lakukan hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memampukan kami untuk kami dapat menjalani sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, dan kami dapat melakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.